Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, dan semoga seluruh nikmat itu bisa kita gunakan secara istiqomah dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga saat kita tutup usia atau meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan, tertuju kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang hadir di tempat ini, termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian, Ramadan adalah kesempatan baik kita memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana caranya agar doa kita bisa diijabah? Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit dari kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharut Tauhid karya Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Syekh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad. Beliau menyebutkan, wa'lam, dan ketahuilah oleh kamu, anna lid-du'ai, bahwa untuk doa itu adaban, ada syarat-syarat dan ada adab-adabannya. Jadi kalau kita berdoa tidak sembarangan, tapi ada tata caranya, ada syarat. Mana saja di antara syarat-syarat tersebut? Syarat-syaratnya itu aklul halali, yang pertama makanannya kudu makanan yang halal. Walaupun kita siang malam berdoa, sholatnya benar secara fikih, tapi kalau di dalam perutnya ada tidak halal alias yang haram, maka bagaimana itu bisa diijabah? Kata siapa? Kata Nabi sendiri. Di dalam Imam An-Nawawi ada hadis yang bunyinya begini:
Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu thayyib, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Kemudian di ujung hadis itu summa dzakarar rajul, Nabi mengisahkan, diceritakan ada seseorang laki-laki yutilus safar, dia itu sedang melaksanakan perjalanan yang jauh. Jadi kalau safar itu pakai perjalanan jauh. Kelihatan dari mukanya, di mana asy'atha aghbaro, rambutnya kumel, mukanya lusuh, tekarawat, berdebu. Kemudian orang ini yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangan ke arah langit. Berarti ngangkat tangan ketika berdoa itu termasuk sunnah. Sebab ada sebagian orang, sebagian di sini kecil, yang mengatakan nggak perlu ngangkat tangan. Justru ngangkat tangan ketika berdoa hukumnya sunnah. Sampai-sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan contoh ngangkat tangan bahkan ketika punya masalah yang sangat dibutuhkan untuk diijabah. Beliau memberikan contoh bahwa mengangkat sampai ketiaknya kelihatan. Jadi kalau mau ngangkat tangan, kata Abdullah bin Abbas, ya, qala al mas'alatu antarfa yadaika hadwa mankibaika. Ya, berdoa al-mas'alah untuk minta satu permohonan kepada Allah adalah dengan cara antarfa yadaika, kamu angkat kedua tanganmu hadwa mankibaik, yakni sejajar dengan kita punya bahu ataupun pundak, sejajar jeng tak kurang. Gini, kadangkala kita mah kadangkala amin gitu ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sejajar dengan pundak, bahkan au nahwahuma, atau yang atau segini juga cukuplah bisa. Wal istighfar an tusyira bi usbin wahini wal intihar an tamudda yadaika jami'an. Dan bahkan kalau minta sesuatu dalam keadaan yang sangat kepepet, maka engkau, kata Abdullah bin Abbas, angkat tangan semuanya. Ini berarti lamun ngangkat naki kanyahuan pisan boga hutang hayang lunas, gitu ya. Nah, jadi sunnah mengangkat tangan. Kembali, jadi kata Nabi, ada orang yang sedang melakukan perjalanan panjang, kemudian dia singgah, dia mampir, dia ngangkat tangan berdoa kepada Allah. Dia bilang, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ngadoa lah, minta kepada Allah. Tapi kata beliau, wa mat'amuhu haram, yang ia makan makanannya adalah haram. Apakah itu zatnya ataukah cara mendapatkannya? Cara mendapatkan yang haram, nyuri, korupsi, riba, apalagi tuh. Ya riba tuh renten dan sejenisnya, memakan hak orang lain, itu tidak halal. Kemudian wa masyrabuhu haramun, yang diminumnya juga haram. Wa malbasuhu haramun, yang dipakainya juga haram pakaiannya, mungkin dapat nyuri. Wa ghudhiya bil haram, dan dikonsumsikan, diisi perutnya, dipakai sandang pangan dan papannya bil haram, dengan sesuatu yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, maka sungguh bagaimana doa itu bisa diijabah. Tuh. Jadi poin pertama yang penting diperhatikan oleh kita semua, kalau doa pengen diijabah, makanan ataupun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sandang pangan, papan, jangan sampai yang haram, kudu yang
halal. Satu. Yang kedua, wa ayyadu wa huwa muqinun bil ijabah. Dan ada dalam berdoa itu mesti yakin dengan pengijabahan. Kudu yakin saat berdoa bahwa doa kita bakal diijabah. Hati-hati. Jangan sampai ketika beres berdoa belum juga diwujudkan. Misalnya pengen ini, pengen ini, kemudian belum lunas-lunas juga. Jangan berkata, kok doa saya belum diijabah. Jangan begitu. Sebab yang namanya doa pasti diijabah, pasti dijawab kalau benar syarat-syaratnya tadi. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim yad'u, ia berdoa, bidakwatin, dengan satu doa, di mana doanya itu laisa fiha itsmun, di dalamnya tidak ada unsur dosa. Jangan sampai berdoa untuk satu dosa kemaksiatan. Oke, sebelum kita mulai dangdut, mari kita awali dengan berdoa. Itu kan dosa meren. Atau maksiat, mau nyuri dengan doa. Mari sebelum nyuri kita berdoa. Tidak bisa. Pokoknya di dalam doa tersebut tidak ada dosa. Wala qati'atu rahmin. Di dalam doanya tidak minta diputuskan silaturahim. Kemudian illa atahullahu biha. Kalau doanya bagus, melainkan Allah Ta'ala akan memberikan baginya itu ihda salatin, satu dari tiga kemungkinan. Imma antu ajjalalahu dakwatuhu. Kemungkinan pertama, doanya akan disegerakan perwujudannya. Pengen lunas, disegerakan lunas. Mungkin. Yang kedua, wa imma ayyadakhiroha lahu fil akhirah. Dijadikan tabungan pahala akhirat. Minta anak belum dikasih juga, husnudzon kepada Allah, itu doa tetap jadi pahala tabungan di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha, atau bisa jadi dibentukkan dalam rupa penyelamatan dari kejahatan atau kecelakaan. Kudunya berangkat dari rumah terpeleset, tapi karena doa hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selamat tuh karena doa. Jadi kudu yakin bahwa doa pasti diijabah. Dan enggak boleh, kata Nabi, la yaqulanna hadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berkata begini, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau kersa, jika engkau berkehendak, jika engkau mampu. Itu mah kira-kira yakin tuh. Maka kudu yakin Allahumma gfirli warhamni. Jadi kudu yakin. Bahkan kata Allah, aku inda dhanni, berdasarkan dzon, lebih tepatnya bukan prasangka tapi keyakinan. Aku sesuai keyakinan abdi bi, hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku kata Allah bersama dia dalam doanya. Artinya kalau kita berdoa, kita yakin Allah akan mengijabah doa, doa itu akan diijabah. Yang ketiga, wa alla yakuna qalbuhu ghafilan. Ketika berdoa tidak boleh kondisi hatinya itu ghafilan, lengah, lalai, ngalaweng. Ngadoa yang diucap, yang kemana, yang diucap mah kemana, pikiran ngelantur kemana. Seperti halnya lagi sholat ngitung balanjaan, lagi sholat Allahu Akbar, mau bikin kue endogna 4 apa 5 nya, Allahu Akbar jika nama 5, sami Allah genap jika nama. Jadi sholatnya sabari mikiran kue,
Allahu Akbar. Aduh, can meuli baju cenah. Yang katanya sekarang lagi musim pandemi, jadi ke pasar, pandemi, pandemi lebaran, pandemi meuli baju, pandemi kupateun, pandemi eta mah. Ya. Pan sedang wabah, iya wabah aya mun teu kabeser baju gitu cenah. Jadi ketika berdoa hatinya harus fokus, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, diresapi, diregepkeun, Allahumma gfirli dzunubi. Walaupun kita tidak tahu arti kata demi kata, minimal intinya kita tahu, oh ini tuh doa minta ampun. Kalau tahu itu doa minta ampun, seakan-akan kita banyak dosa dan minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma ya Allah. Mau doa dengan bahasa Sunda, mangga. Cuma jangan keras-keras. Takut kedenger sama tetangga, disangka curhat. Gusti caroge api can uih Gusti. Tos 5 sasi malah can ngiriman deui eta tong kirim geus nagih deui Gusti. Bisingan diseungseurikeun ku tetangga. Silahkan doa dengan bahasa yang kita pahami jika di luar sholat. Silahkan semampu kita doa. Dengan etika, dengan adab-adaban, awali dengan bismillah, hamdalah, sholawat, baru berdoa dengan bahasa yang kita pahami, ditutup dengan sholawat dan salam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil gitu. Sering ada yang menambahkan subhana rabbik, rabbil izzah dan sebagainya. Begini, kalau di dalam penutup doa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ini mah khawatir ada yang nanya, saya kasih tahu. Sebab banyak orang yang kritik, banyak orang yang kritis. Ieu mah bisingan. Subhana maha suci Rabbika Tuhanmu. Sedang berdoa, kalau sedang berdoa kan kita kaknya kepada Allah. Kalau artinya Subhana Rabbika maha suci Tuhanmu, berarti kita ngomong ke siapa? Kaknya siapa? Engkau tuh siapa? Maka ini sebenarnya kalau di dalam kitab maulid dibaca setelah sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam teruntuk junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu. Muhnya di situ kepada Nabi Muhammad. Malah ada yang make bifadli subhana rabbika, dengan keutamaan ayat subhana rabbika, boleh. Atau ada juga bukan mengubah, bukan ngubah Quran, bukan. Subhana rabbil izzati, maha suci Tuhan yang maha perkasa. Ada yang seperti itu, silahkan. Walaupun tidak membaca bifadli sudah dianggap cukup karena mengambil keutamaan ayat subhana rabbika rabbil izzah. Sebab maha suci Tuhanmu, muhnya di sini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika kita doa khusyuk, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini kata Nabi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengijabah doa dari orang yang hatinya lalai dan lengah. Lalai, ngalawung. Makanya fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dipimpin sama imam, dipimpin sama ustadz, sama kiai, dipimpin doa, amin yang kita ucapkan adalah bentuk permohonan ijabah atas doa itu. Sebab justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La yajtami'u qaumun, tidaklah berkumpul sekumpulan orang muslimuna yang semuanya beragama Islam, berarti orang-orang Islam berkumpul. Yad'u ba'duhum, berdoa sebagian yang lain, ustadznya ada yang mimpin doa. Wa yu'amminu ba'duhum, dan sebagian lain yakni kita jamaah mengaminkan. Illa stajaballahu du'aahum, melainkan Allah akan mengijabah doa mereka. Berarti doa berjamaah bagus tidak? Bagus. Kalaupun tidak dari kita, dari aminnya salah seorang jamaah yang ikhlas, yang tulus ketika berdoa, maka bagus kalau kita doa berjamaah. Yang keempat, wa alla yad'uwa bima fihi itsmun, tidak boleh isi doanya itu dosa. Tadi sudah saya contohkan. Contoh lain misalnya orang mau maksiat, orang mau durhaka, atau minta doa tapi untuk kedurhakaan, nggak boleh. Au qati'atu rahmin, atau doa yang isinya minta diputusin dari tali silaturahim. Ya Allah, saya pengen udahan saudaraan sama dia, dia mah pelit, nggak boleh. Au idha'atu hukukil muslimin, atau isi doanya itu merugikan hak-hak sesama muslim. Ya Allah, saya kesel banget sama dia, masa saya kagak dikasih THR sama bos, mudah-mudahan mobilnya biar ditarik sama leasing, mudah-mudahan mobilnya biar kepalingan. Itu merugikan hak-hak muslim, tidak boleh. Hati-hati kalau kita berdoa. Bapak ngedoain saya cuma didoakan oleh Bapak yang manusia, tapi Bapak akan diaminkan oleh malaikat. Ma min abdin muslimin, tidaklah hamba yang muslim yad'u li akhihi, berdoa untuk saudaranya. Saudara di sini tidak harus saudara kandung, saudara sesama Islam. Bi dhahril ghaib, enggak kelihatan. Illa qalal malak, melainkan malaikat akan berkata walaka bimithlin, dan untukmu pula bagian yang sama. Mang khotib ngedoain saya, mudah-mudahan sing seueur rezekina, mudah-mudahan usianya berkah. Saya didoakan sama Mang Khotib yang manusia, tapi Mang Khotib diaminkan, dan untukmu pula doa itu. Makanya kudu resep, harus senang mendoakan kebaikan untuk orang lain. Gak rugi, untung justru. Maka jangan doa yang jelek, doakan yang baik. Yang terakhir, wa alla yad'uwa, dan tidak boleh dia itu berdoa bimuhalin, dengan sesuatu yang mustahil. Walau adatan, walaupun hal yang biasa dan bisa bagi Allah. Contoh, kita ini wali bukan, orang soleh ya kadang-kadang gitu. Kemudian usaha juga enggak, wirid kedul, malas, nggak pernah wirid. Doa sama Allah, ya Allah turunkan sekarang juga uang 1 karung. Kenapa tidak boleh? Karena kalau misalnya tidak turun uang, nanti dia akan berkata dan meyakini, oh berarti Allah nggak bisa. Ini yang nggak boleh. Ya. Kenapa? Li'anna du'a bihi yushabihu tahakum 'alal qudrah al-qadiyah. Karena kita doa juga jangan lupa sebagai manusia biasa untuk ikhtiar, ada hukumnya. Ada hukum, ada sunnatullah. Walaupun kita kerja bukan jadi sebab punya duit, kerja itu untuk memantaskan diri kepada Allah supaya dapat rezeki. Sebab tanpa kerja pun Allah ngasih rezeki kepada kita. Maka dari itu doa iya, usaha iya. Karena kita mah bukan seorang wali, bukan ya, orang solih juga ya, berusaha gitu ya. Wirid kita masih kedul, kecuali orang-orang tertentu yang ada di alam tajrid. Kita masih ada di alam asbab, masih ada di alam kausalitas. Usaha karak menang duit, tapi lain karena usaha orang boga
duit. Singkatnya usaha dan usoli itu. Itulah 5 syarat berdoa supaya kita punya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa diamalkan dan dipraktekkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'ahlil qutri untha wa dzakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.